kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, adik-adik jangan lupa ya sangka benderanya atau boleh deh adik-adik nanti bikin aktivitasnya mengenai hari kemerdekaan kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi lagu kebangsaan dulu, Kakak. Lagunya apa ya, Kak? kita akan menyanyi lagu Hari Merdeka. Semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Nah, adik-adik kita baru aja selesai nih nyanyi lagu Hari Merdeka. Adik-adik semua boleh duduk dulu. Nah, mari kita memuji Tuhan. Yang pertama itu adalah lagu Selamat Pagi Bapak. Musik. Satu kali lagi ya, Dedek. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami di saat hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan,
segala artinya. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita baru selesai doa. Sekarang kita mau menyanyi kembali. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Kasih Yesus. Kita ingin merasakan seluas apa kasihnya Tuhan dan sedalam apa kasihnya Tuhan kepada kita. Musik kakak, musik. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi Pekerjaan Kristus yang Mulia. Nah, adik-adik, kita sebagai orang yang bebas, kita itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Maka dari itu, ingat Tuhan dan selalu berdoa. Musik kakak. Hidup
dua nas. Yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 13 dengan perikop ke-10 firman, dan 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23 dengan perikop Daud membiarkan Saul hidup. Yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 13 dengan perikop ke-10 firman, jangan membunuh. Yang kedua, 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23 dengan perikop Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Saul bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru pada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganmu dalam gua itu, pada orang yang telah menyuruh aku merasa sayang padamu, karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganmu itu, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik padaku, padahal aku melakukan yang jahat padamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik padaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini.
Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan menyiapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Makasih. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Kak Cici akan bercerita untuk adik-adik ditemani teman kakak yang cantik dan baik hati, yaitu Kak Joyce. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Joyce akan menemani Kak Cici bercerita. Cerita hari ini tentang Daud dan Raja Saul. Selamat menyaksikan. Adik-adik terkasih, pada zaman dulu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul ini merupakan seorang raja pertama dari kerajaan Israel. Setelah orang-orang Israel meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka seorang pemimpin. Aku adalah Raja Israel yang pertama dan hebat. Tapi lebih banyak orang yang memuji prajuritku Daud daripada aku. Pada waktu itu, ada seorang anak muda yang menjadi prajurit kerajaan Israel, namanya Daud. Sebagai seorang prajurit, Daud berhasil mengalahkan banyak musuh orang-orang Israel, bahkan jumlahnya beribu-ribu orang. Nah, karena keberhasilan inilah Raja Saul menjadi iri kepada Daud, sehingga ia melemparkan tombak untuk menangkap dan hendak membunuh Daud. Namun, dengan pertolongan Tuhan, Daud berhasil menyelamatkan diri. Daud tiba pada sebuah gua batu dan kemudian ia bersembunyi di tempat itu. Adik-adik bisa bayangkan apa yang dialami oleh Daud. Dia tidak bersalah tapi hendak dibunuh oleh orang yang sangat ia hormati. Bagaimana ini? Aku sangat menghormati Raja Saul, tapi Raja Saul mau menangkap aku. Tenanglah Daud, kita bersembunyi di goa ini dalam beberapa hari. Pasti mereka tidak tahu kita bersembunyi di sini. Ya Tuhan, lindungilah kami. Daud bersembunyi dalam gua tersebut dalam beberapa hari. Daud selalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk selalu melindunginya. Raja Saul di istananya sangat merasa gelisah dan diliputi kegeraman. Akhirnya, ia memerintahkan pasukan tentaranya untuk mengejar Daud, dan Raja Saul sendiri yang memimpin pengejaran tersebut. Prajurit, cari Daud sekarang juga. Aku sendiri yang akan memimpin untuk menangkap dia. Setelah melakukan perjalanan, Raja Saul merasa kelelahan dan ia ingin beristirahat. Raja Saul beristirahat di gua di tempat Daud bersembunyi. Raja Saul memerintahkan supaya para prajurit berjaga di luar gua dan ia tidur di dalamnya. Raja Saul tidak mengetahui kalau Daud bersembunyi di dalam gua tersebut. Aku lelah sekali. Aku ingin istirahat. Nanti kita lanjutkan mencari Daud. Prajuritku, berjaga-jagalah di luar gua. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud memiliki kesempatan untuk melukai raja.
bahkan untuk membunuh sang raja pun bisa. Tetapi Daud sangat menghormati Raja Saul dan mengasihinya, serta mengetahui bahwa Tuhan tidak menghendakinya untuk berbuat jahat dengan membunuh. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju Raja Saul. Kemudian Raja Saul pun bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua tersebut. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul. Katanya, Tuanku Raja, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Setelah Daud selesai berbicara, maka Raja Saul berkata, Suaramu kah itu, ya anakku Daud? Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Daud dan Raja Saul. Walaupun ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul, namun Daud tidak melakukannya karena Daud mengasihi Raja Saul dan Daud melakukan yang baik dengan tidak membunuh Raja Saul karena Raja Saul orang yang diurapi Tuhan. Adik-adik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Sekian pengantar cerita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu ya adik-adik. Bye-bye. Pesan firman Tuhan akan kita dengarkan, akan kita lakukan. Dan biarkan Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita mendengar dengan baik dan bisa melakukannya. Kita berdoa, mari. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari Tuhan berkata-kata dan tolong kami semua agar kami melakukan apa yang jadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini
sebagai lanjutan dari pesan firman Tuhan minggu kemarin. Minggu kemarin kita akan mentaati perintah Tuhan Allah yang kelima tentang menghormati orang tuamu. Ada ayah, ada ibu. Nah, hari ini selanjutnya kita akan bersama-sama mematuhi, mentaati sampai selama-lamanya seumur hidup kita untuk melakukan perintah Tuhan Allah yang ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13. Anak-anak yang terkasih, tentang larangan untuk jangan membunuh, di sana dikatakan bahwa kenapa kita tidak boleh membunuh. Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh membunuh sesama kita manusia, saudara, teman, siapapun sesama manusia, kita dilarang untuk membunuh. Mengapa? Karena Tuhan sangat tidak suka kalau kita melakukannya. Karena Tuhan sangat tidak berkenan supaya kita melakukannya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan, dan Tuhan menantang hal ini. Nah, karena Tuhan tidak suka dan tindakan itu Tuhan tidak betul-betul menginginkan kita untuk melakukannya, jadi jangan membunuh sesama manusia, siapapun dia. Karena akan ada hukuman yang diberikan. Hukuman mati kalau kita melihat di dalam perintah yang Tuhan Allah berikan. Selanjutnya, dalam pembacaan Alkitab di 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau kita menyimak dengan baik pembacaan Alkitab yang teman kalian baca, kalau kalian mendengarkan dengan sangat baik pengantar cerita tadi, kalian akan menemukan singkatnya cerita tadi adalah tentang Daud yang sudah memberikan contoh yang baik bahwa dia tidak membunuh meskipun ada kesempatan. Nah, Daud menunjukkan contoh yang baik di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Daud sesungguhnya punya kesempatan yang besar untuk bisa membunuh Saul. Loh, kenapa Daud bisa membunuh Saul? Karena Saul terlebih dahulu sudah sangat benci kepada Daud. Dia dendam kepada Daud karena Daud akan menggantikan Saul sebagai raja. Itu yang menyebabkan Saul dendam dan benci kepada Daud. Dan pada saat kesempatan itu ada, ayo kalau kalian mendengar dengan sangat baik pembacaan Alkitab dan pengantar cerita tadi, apa yang dilakukan oleh Daud? Membunuhkah atau tidak? Nah, betul. Daud tidak membunuh Saul. Daud tidak bisa membunuh Saul. Daud tidak dapat membunuh Saul. Kenapa? Ada dua yang jadi alasan mengapa Daud tidak dapat membunuh Saul. Alasan yang pertama, karena Daud betul-betul melakukan dengan sangat baik perintahnya yang ke-6, bahwa dilarang membunuh, tidak boleh membunuh sesama manusia. Nah, Daud sudah mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Alasan yang kedua, karena Daud menyadari bahwa Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena Saul dipilih oleh Tuhan, Daud menjadi tidak berhak untuk menghukum Saul. Daud tidak punya alasan untuk bisa menghukum dan membunuh Saul. Karena Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Allah menjadi raja saat itu. Dua alasan yang membuat Daud tidak dapat membunuh Saul, karena kecintaannya terhadap Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan yang pertama adalah, anak-anak yang terkasih,
Daud sudah memberikan contoh. Meskipun dia tahu Saul tidak suka kepadanya, Saul benci kepadanya, Saul dendam kepadanya, bahkan ingin membunuh Daud. Tetapi Daud betul-betul ingat bahwa Tuhan melarang untuk membunuh sesamanya. Apalagi Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Biarkan Tuhan yang menghukum, biarkan Tuhan yang memberikan balasan kepada mereka yang jahat. Daud telah berbuat baik dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kedua, apa kunci? Daud bisa ingat perintah Tuhan, dan Daud bisa tahu bahwa Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kuncinya hanya satu, dan itu jadi pesan firman Tuhan yang kedua yang juga akan sama-sama kita lakukan. Nah, kuncinya adalah Daud dipenuhi oleh firman Tuhan. Saat pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, yang ada di hati, yang ada di pikiran hanyalah kasih sayang. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Hanya mengasihi, hanya menyayangi. Jika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka yang ada di pikiran dan di hati serta di hidup kita seluruhnya adalah melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan itu di atas segalanya. Saat kita mengasihi Tuhan, itu artinya kita mengasihi sesama kita. Anak-anak yang terkasih, saat kita diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan atau oleh perkataan Tuhan atau oleh perintah Tuhan, maka kita akan terus mengasihi dan menyayangi sesama kita, memberikan mereka segala hal yang baik yang kita bisa lakukan. Walaupun kecil, tapi Tuhan melihat kebaikan hati kita. Kita sudah betul-betul mengasihi teman, sesama, anggota keluarga, ayah ibu, siapa saja yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka dari itu, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang kedua, selalulah isi pikiran kita dengan perkataan Tuhan. Artinya akan selalu ada waktu bagi kita berdoa, akan selalu ada bagi kita kesempatan untuk membaca Alkitab, membaca cerita Alkitab, dan beribadah sekolah minggu setiap minggunya bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, amin untuk pesan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala hal yang baik, ajaran yang baik dan yang benar Tuhan telah berikan kepada kami. Bahwa kami tidak boleh membunuh sesama kami manusia. Tuhan juga menginginkan kami supaya hati, akal, dan pikiran kami selalu dipenuhi oleh kasih sayang, meskipun ada teman yang sering menyakiti kami, ada teman yang sering membuat kami menangis. Tapi kami ingin membalas itu dengan kebaikan saja, karena hati, akal, dan pikiran kami hanya dipenuhi oleh kasih Tuhan di hidup kami. Dan ya Tuhan, biarkan melalui kebaikan demi kebaikan, dari dulu sampai sekarang, sampai kami beranjak besar dan menjadi dewasa, Tuhan akan terus menuntun kami untuk berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu pun boleh menjadi salah satu hal yang bisa kami lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara kami tercinta, negara Republik Indonesia di tahun ini yang berusia 76 tahun. Kami ingin mengisi kemerdekaan tahun ini meskipun pandemi COVID-19 dengan kebaikan, menolong sesama kami, mendoakan teman kami atau guru-guru sekolah minggu kami atau tetangga kami supaya mereka cepat sembuh dan selalu ada sukacita di hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan boleh selalu menuntun pikiran kami untuk memberikan kebaikan dalam hidup kami. Pandemi COVID-19 masih melanda. Berkati pemerintah negara Indonesia dan dunia,
supaya dengan bijaksana menangani COVID. Sampai akhirnya vaksin pun diterima oleh masyarakat banyak. Untuk negara Indonesia di mana di dalamnya ada warga masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Oh ya Tuhan, biarkan melalui kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76, kami kembali diingatkan bahwa untuk mengisinya, kami akan taat protokol kesehatan 5M. Dan biarkan ya Tuhan, dengan apa yang kami boleh lakukan dalam kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kami mendapati diri kami sehat dan orang lain dalam keadaan sehat. Berkati tenaga kesehatan yang juga masih berjuang berada di garis terdepan untuk membantu pasien yang terinfeksi COVID-19. Sehatkan selalu mereka. Berkati pengabdian mulia yang mereka berikan. Berkati keluarga mereka yang mendukung penuh pengabdian mereka yang mulia ini. Untuk anak-anak kami yang masih belajar secara online dan ibadah sekolah minggu pun secara online di rumah saja. Diberkatilah pendidikan dan peribadahan sekolah minggu online, sehingga anak-anak kami tetap sehat lahir batin, tetap sehat badan mereka dan kuat iman mereka, tetap bersukacita dan bersemangat. Berkati guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam setiap perekaman untuk penayangan sekolah minggu online. Berkati kakak-kakak di tim multimedia yang membantu kami untuk perekaman ini. Diberkati orang tua kami, sehatkan mereka semua tanpa terkecuali orang-orang yang kami kasihi. Diberkatilah ya Tuhan semua yang mendukung pelayan anak untuk perekaman setiap Sabtunya. Tuhan juga memberkati mereka sehingga sekolah minggu online menjadi berkat. Sekolah minggu online jemaat GKE Epatah terus tanpa ada hambatan dilancarkan dalam setiap prosesnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya ulangi, ayat hafalan ini pada hari ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengar ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Nah, mulai minggu ini adik-adik sekalian bisa mengirimkan video tentang ayat hafalan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nanti video adik-adik akan ditampilkan di sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, kita meneruskan firman Tuhan yang tadi atau cerita dari pendeta mengenai kita yang tidak boleh menyakiti sesama kita, tapi kita harus saling menyayangi. Maka dari itu kita akan menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Musik. Kita
adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, tulis nama, lingkungan, dan persembahan sekolah minggu. Diserahkan untuk ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggu. Atau adik-adik bisa kirim uang persembahannya ke nomor rekening di bawah ini. Nah, mari kita adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih. Dari awal minggu pertengahan ini kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami ini biar dapat berguna bagi gereja maupun kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi Aku bawa dan berikan. Musik kakak. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Adik-adik, jangan bersedih dan selalu tetap tersenyum, karena Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita menyanyi lagu dalam suka duka, Tuhan tetap tersenyum. Tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online, masih bersuka cita, masih bersemangat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa penutup kita. Kita berdoa. Terima kasih Engkau terus menyertai ibadah sekolah minggu online hari ini. Terima kasih sukacita dan semangat terus Tuhan berikan sampai minggu depan dan minggu depannya lagi. Sukacita, semangat, kesehatan, kekuatan Tuhan terus akan berikan kepada kami. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami, Engkau juga akan terus menyertai kami sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami akan bertemu minggu depan, penyertaan Tuhan juga sempurna sehingga ibadah sekolah minggu online minggu depan kami akan kembali ikuti. Nama Tuhan dimuliakan, kami bersuka cita. Inilah doa penutup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dari cerita yang sudah kita dengarkan, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu tidak baik dan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sudah seharusnya kita menghormati dan menghargai orang lain. Tindakan jahat berupa menyakiti, bahkan membunuh, merupakan sikap yang tidak dikehendaki
oleh Tuhan Allah. Karena itu, kita wajib taat kepada perintah Tuhan. Jangan lupa taati protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om dan tante yang saat ini sedang isolasi mandiri ataupun yang dirawat di rumah sakit karena virus COVID-19, semoga cepat sembuh ya dan tetap semangat. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka! Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, Kopia pegang apa itu? Pegang bendera merah putih, Kak. Wah, bendera ya Kak. Sama seperti baju kita pada hari ini. Oh iya ya Kak, Kopia pakai baju merah dan Kak Angel pakai baju putih nih. Emangnya sebentar lagi mau ada hari apa Kak? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, yang keberapa Kak? Yang ke-76 tahun. Nah adik-adik, sekarang mari kita membuat kreativitas kita sesuai dengan tema kita pada hari ini. Apa ya Kak? Tema kita hari ini, jangan membunuh. Yuk adik-adik, kita mari membuat kreativitas kita. Kita siapkan bahan-bahannya adik-adik. Yang pertama, kita persiapkan kertas origami yang berukuran besar Dan berukuran kecil. lalu kita lipat bolak-balik seperti kita membuat kipas. Nah, kalau sudah adik-adik, kita lipat menjadi 2. Setelah sudah, lalu kita gabungkan menjadi satu. Yang kecil di atas ya. Setelah itu, kita ikat. Kita ikat menggunakan karet getah atau ikat rambut yang ada di rumah adik-adik. Setelah itu kita lebarkan ya adik-adik, kertas-kertas yang sudah kita lipat tadi. Nah, setelah kita menjadikan seperti ini, kita taruh dulu ya adik-adik. Sekarang kita mau membuat wajahnya. Kita siapkan koin atau sesuatu yang berbentuk bulat untuk kita buat lingkaran. Kita buat lingkarannya ya adik-adik. Kalau sudah, kita potong menggunakan gunting. Nah, nanti hasil potongannya itu akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat rambutnya menggunakan kertas origami tadi ya. Kita lipat menjadi seperti ini. Setelah itu kita gunting lagi.
menjadi seperti ini. Lalu adik-adik bisa gabungkan dengan lingkaran yang tadi. Kita akan membuat rambutnya dan kita lipat menjadi ke belakang seperti ini. Adik-adik terserah ya mau bentuk rambutnya seperti apa. Setelah jadi seini, lalu kita akan lem. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita gambar wajahnya ya adik-adik, terserah mau gambar seperti apa. Kita buat matanya. Setelah itu, kita buat senyuman. Kalau sudah, kita tempel ya adik-adik ke atas ininya. Kalau rambutnya kepanjangan bisa kita potong ya. Lalu kita tempel menggunakan double tip. Kita tempel ya adik-adik. Setelah jadi seperti ini, lalu kita akan menggabungkan stick di bawah sini. Setelah menjadi seperti ini, setelah kita tempel tadi juga wajahnya, sekarang kita ambil stick, kita tempel di tengah-tengah sini. Nah, sebelumnya kita kasih lem ya adik-adik, atau misalnya tidak bisa lengket, adik-adik bisa menggunakan double tip. Wah, bajunya merah seperti Kak Pia ya. Iya Kak. Dan rambutnya seperti Kak Angel. Nah, sudah adik-adik. Setelah menjadi seperti ini, lalu kita akan menuliskan ayat hafalan di kertas origami. Nah, di kertas origaminya bisa kita gambar seperti awan dulu ya dek. Terserah, misalnya ini bentuk koin juga bisa. Nah, kita gambar, ini sudah digambar seperti awan. Bisa dilihat ya adik-adik. Setelah itu kita gunting. Tapi kita tulis dulu ya sebelumnya ayat hafalannya. Nah, Kak Pia akan menuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita terambil dari mana nih Kak hari ini? Roma 13 ayat yang ke-10. Nah, kalau sudah, kita gunting ya adik-adik. Bentar lagi kita kan akan merayakan 17 Agustus nih. Adik-adik di rumah sudah mempersiapkan apa aja? Pastinya ada bendera merah putih di depan rumah adik-adik. Ya kan Kak? Iya Kak.
Nah, kalau sudah, kita tempel ya adik-adik di sini. Sebelumnya kita lem dulu. Kita tempel di depan sini ya. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bagus kan? Dan juga tidak susah membuatnya. Sama seperti tema kita pada hari ini, jangan membunuh. Jadi kita harus saling mengasihi sesama manusia. Seperti Tuhan mengasihi kita manusia adik-adik. Dan kita jangan menyakiti sesama kita. Dan adik-adik jangan lupa untuk mengirimkan kreativitas adik-adik melalui guru sekolah minggu adik-adik paling lambat hari Kamis ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.